ke arah dari KJ itu sendiri, itu bisa justru kebalikannya loh. Iya, Malah yang ditarik loh. malah ditarik ke belakang sama grab-grabnya dari Don itu sendiri. Dan inilah dia teman-teman untuk 10 pilihan hero yang ada di game yang kedua. Dan match point di tangan RRQ Sena. Jadi apakah RRQ akan bisa mendapatkan clean sweep-nya atau Rebellion Sinai mengajak bertanding di game yang ketiga. Jadi ramaikan lagi di kolom komentar. Ketik dukungan sebanyak-banyaknya untuk kedua tim yang akan segera bertanding ini. Karena memang mereka berdua ini ada di posisi yang satu udah aman sih peringkat keempat tapinya. Tapi Rebellion Sinai ini masih ada di peringkat kelima. Dan kita masuk ke Land of Down di game kedua, match ketiga. Ralki Sena versus Rebellion Sinai. Yap, betul sekali. Dan ini adalah game di mana harusnya ada sedikit pergerakan early yang cukup. Oh itu dia kan, baru dibilangin Nathan langsung mencoba untuk say hello ke arah purple buff yang dimiliki oleh RRQ Sena. Namun Peter pun melakukan hal yang sama, tapi udah mulai kelihatan masing-masing di arah mid lane. Iya, dan sebenarnya tadi aku ngiranya bakal ada flexible pick dari Novaria sih. Novarianya ditempatkan di arah roamer dan ngambil last picknya ke arah Faramis. Iya. Biar glue-nya nggak bebas gitu. Glue-nya bisa dibuat nggak bisa mainin split-splitnya dengan Ghostbuster dari sosok Faramis itu sendiri. Dan itu yang menurut aku tadi bisa juga dipakai sama Rebellion Sinai, tapi sekarang dengan draft yang ada, Ian berbeda dengan game yang pertama tadi, dia bermain lebih aman. Dia benar-benar fokus untuk ngambil Little Wonder yang pertama dulu, baru sekarang dia secure ke arah purple buff-nya. Sementara Nathan sudah terlihat juga di dalam area purple buff fit, Peter, onward, a shatter combo, tapi Walker FA memberikan backup-nya dengan Astral Recall ke arah Peter. Ya, dan untuk sekarang dengan ada turtle di angka 40 detik lagi ya baru spawn. Makanya dari itu RRQ Sena mencoba untuk rotasi ke arah top lane terlebih dahulu. Aku suka dengan rotasi ini yang ngebuat harusnya Toy kalau banyak di BBC seperti ini bisa lumayan ngelit sih dibandingkan dengan Moin. Pindah ke arah bottom lane, Don justru yang dibalikannya. Itu dimana dia udah mulai dijepit dengan adanya dua player power dari Big Quick dan juga Rio. Walaupun nggak begitu masif, tapi sepertinya Rebellion Sinai ingin melakukan setup ke arah Turtle. Iya, ini yang tadi aku bilang ya, power dari Terizla itu jauh menang di atas dari Glue. Makanya dari Big Mac dia pede banget. Selain ada backupan juga dari Rio ya, dia benar-benar coba untuk cutting dan sekarang mempersiapkan setup yang lebih manis dibandingkan dengan RRQ. Tapi masih sama-sama di level 3 nih, belum nge-reach ke level 4-nya. Dan kita bakal lihat untuk di bagian XP lane sepertinya bakal ada switch lane terlebih dahulu, ada backupan juga dari Walker FA untuk mendapatkan level 4-nya sebelum nanti join ke dalam pertempuran di Turtle pertama. Yans dari bagian depan, point juga selalu dibuka, engage dengan energi eruption seperti Rio. Kehilangan satu bar SP-nya, flicker dan juga slam, tapi split dilakukan Rio. Mencoba untuk ditangkap kah, tapi dia coba untuk mencari target lain. Big Mac ternyata yang menjadi tujuannya. Dan masih belum ada grab-grab yang dilakukan oleh Don. Sumpah aku suka banget dengan permainan dari Don. Dia maju ke depan sana, zoning out ke arah Rio. Tengah darahnya udah hilang, otomatis turtle space dari RRQ Sena itu kebuka dengan sangat-sangat lebar. Yang ngebuat akhirnya mereka mendapatkan satu turtle pertamanya. Tapi Moai sepertinya udah mulai di backup juga oleh Nathan. Namun Okta datang di tepat waktu dengan membuat Toy pun akhirnya bisa cautious. Kenapa yang akan terjadi jikalau dia terlalu overcommit di top lane? Ya, ini bakal cukup merepotkan sih. Karena memang Nathan oke lah, dia bentar lagi dapetin level 4-nya. Flicker masih available juga sekarang. Dan dari segi emblem nih, Coach. Ya, dari emblemnya match up antar gold lane ini dua tipikal yang berbeda ya. Satu lebih ke arah emblem assassin, Trill dan juga weapon master dikasih dengan sama-sama quantum charge. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Toy, dia justru ngambil ke arah basic emblem seperti Oke, tapi Flicker dipenjat terlebih dahulu di bagian atas. Toy, somehow pull up yang gagal dilakukan 3 member dari Rebellion Sinai membuat dia masih bisa selamat. Dan bahkan itu merupakan kerugian besar untuk Rebellion Sinai. Iya, karena pertama Toy-nya nggak tumbang. Yang kedua, Toy itu cuma butuh battle mirror image dan juga sprint untuk cabut. That's it. Masalahnya kalau untuk di arah early phase, kalau nggak salah tuh cooldown dari Defense Judgment di angka 1 menitan deh. Betul. Setara sama Mountain Shocker seingatku. Yang ngebuat akhirnya Nathan untuk 1 menit ke depan ini ada informasi bahwa ya udah nggak ada Defense Judgment gitu loh. Dan sekarang malah dipaksain gold lane-nya oleh RRQ Sena. Ians membuka vision, oke lah dia menerima poking damage, tapi ingat Rio di bagian belakang coba untuk Mortal Coil. Astral Spears yang gagal connect juga ke arah player dari RRQ Sena. Toy, pokingan damage ke arah gold platingan dan ini merupakan hal yang penting banget dilakukan ya. Dari segi gap gold memang belum terlihat karena memang masih 0 point kill di menit yang keempat ini. Ini berbeda terbalik dengan game yang pertama tadi. Oke lah poin killnya dikit tapi di menit pertama tuh udah ada poin kill yang diciptakan oleh Rebellion Sinai. Iya, ini malah lebih makin tenang lagi ya. Iya, ini pasif banget. Ini kayak di pagi hari di Ngafdon gitu loh. Iya. Sejauh ini tuh. Kayak baru bangun ya. Jadi masih santai aja dulu. Ini Farming dulu. Ini background musiknya juga beda, Dit. Beda dong itu. Itu beda program ya. Tapi
berdua ya. Terlihat dari adanya setup di Turtle yang kedua. Peter sudah mulai narik sedikit demi sedikit Turtle ke arah bagian bawah. Sementara Okta sudah mulai terlihat juga 4 member dari Anarchy Sena bersiap. Tapi ada Astral Echo, connect ke 3 member, ada split yang coba untuk dilakukan tapi tertarik di Divine Judgment. Di lini belakang Don masih bisa selamat bahkan malah membuat Big Mac-nya seorang diri di bagian depan. Abraxos Swat yang manis mendapatkan first blood untuk Ian. Oke, bahkan ada switch lane-nya juga di mana untuk daerah bottom lihat bagaimana Toy itu udah sehat banget. Banyak banget dapat vitaminnya dari Gold Shield turret setengahnya bahkan. Membuat Toy ini harusnya nggak cuma dapetin ke arah minionnya aja, tapi bisa dapetin ke arah turretnya juga loh. Dan bahkan kalau aku lihat ya pertukaran dari Anarchy Sena ini sama persis seperti di game sebelumnya. Turtle diambil, 1 point kill diambil, ngebuat mereka udah lini 1,5 gold. Apalagi dengan adanya Lord Sorry, turret yang udah dihancurkan, nambah lagi 500 gold loh di tangan mereka. Wow, ini benar-benar suatu rotasi yang bagus banget ya. Memang tadi pada saat team fight 5 member dari Rebellion Sena ada di bagian top lane. Tapi mereka pun masih gagal mendapatkan turtle-nya. Dan sekarang Anarchy Sena dengan Toy yang udah switch ke arah bagian bawah, dia malah membuahkan satu objektif baru. Di menit yang 5, turret pertama dihancurkan. Dan lagi-lagi switching lane juga dilakukan oleh Rebellion Sena. Tapi masalahnya head to head untuk di menit yang kelima ini pasti bakal lebih mudah dimenangkan oleh Anarchy ya. Mereka masih leading 2000 gold, ada perbedaan level juga antara masing-masing playernya. Dan ada backupan, Rebellion Sena mencoba untuk defensif di bagian bottom lane dengan 4 player yang terspot. Tapi di bagian tengah ini inisiasi dilakukan ya? Enggak, aku nggak lihat bagian tengahnya, lihat bagian atas deh. Itu Oke. blue dari Don udah motong jauh banget. Dan bahkan ada potensi di push juga. Sementara Big Mac nge-clear di arah tengah, dijagain banget oleh Okta. Yang ngebuat akhirnya nggak ada push loh dari situ. Wow, ini benar-benar dipegang banget kendali permainan sama Anarchy Sena. Tapi sebenarnya nggak kelihatan terkendalikan, cuman Iya. lebih ke arah ya udah dikendalikan secara laning dan juga struktural turret dan juga objektifnya. Iya. Bahkan kalau kita dari Pro Build Series ini dibawakan oleh Rio ya untuk di game kali ini dengan talent yang namanya Swift, Season Hunter dan juga Impure Rage ternyata yang bawakan lebih mengutamakan ke arah titik manis antara regeneratif power dan juga damage-nya tadi. Oke, terlihat flicker di pancas lagi gagal. Don masih bisa hidup. Dia menghindari banyaknya ultimate. 4 ultimate tadi sempat di pop up juga oleh Rebellion Sena, tapi belum bisa menumbangkan Don. Iya. Ini entah kenapa aku ngeliat ya untuk key to victory dari Rebellion Sena. Ini sebenarnya lebih ke arah pertukaran nggak sih, Dit? Karena tadi aku ngeliat ya, 4 player dari Rebellion Sena itu pindah ke arah bottom lane untuk mencoba melakukan defensive maneuver. Iya. Namun mereka gagal. Di arah top lane sana, ternyata langsung dikecoh lagi oleh glue dari Don untuk yang Donnya ini mencoba nge-push top lane dari Rebellion Sena. Wait, tapi tunggu dulu conceal play. Terlihat Peter, engage ke bagian depan sana. Terkena spot, tapi out shatter flicker dan juga onward. Rio bisa escape dengan Mortal Coil, tapi Peter yang terpanis. Final tujuan yang manis oleh Big Mac. Dan kali ini blessing duet ke Rio. Rio dihasilkan pick off keduanya. Tapi kali ini Don pun mencoba untuk selamat. Sprint yang dilakukan membuat dia punya regen SP tambahan dan dia nggak berhasil di pick off. Iya, dan untuk sekarang pertukaran bisa dibilang cukup tidak adil ya. Viter tumbang sebagai roamer, tapi yang ditukarkan itu adalah Rio. Satu death untuk Rio, membuat akhirnya ada level gap di angka 1 level loh. Rio dibandingkan dengan Ians. Ini bakal ngefek banget tentunya ke arah Lord nanti dalam 7 detik lagi. Namun, dengan Rio yang tumbang, aku suka kedisiplinan dari Anarchy Sena dan juga Rebellion Sena. Sama-sama nggak ada yang over engage, dan bahkan Anarchy Sena pun walaupun Rio tumbang, itu nggak di-push loh objektifnya. Iya. Dan juga turret dan teritorialnya. Betul. Dari jungle. Itu nggak di-push sama sekali. Jadi masih aman banget. Dan Ya. Rebellion Sena kehilangan arah. Jadi Moai pun ini udah pasti bakal Paksa panis. Karena memang dia sendirian melawan 4 member yang langsung memberikan efek backstep juga dari Yan. Yang ada di sisi bus dan nggak terdeteksi. Dan di bagian bawah oke lah ada pertukaran seperti dengan turret bagian bottom lane. Tapi masalah sekarang Rio di bagian tengah. Coba untuk ditangkap dengan satu sebelum terakhir berhasil grab. Tapi Rio masih menahan Mortal Coil keduanya dan ya bisa mundur tapi merelakan dengan inner turretnya. Di bagian Rio, what are you doing Rio? JC match karena Don yang masih punya HP cukup banyak dan membuat dirinya malah terpanis. Iya, itu cukup fatal sih. Niatnya adalah nambangin ke arah dari Donnya. Namun sekalinya Don langsung transport ke arah depan sana. Distributionnya ngikut dan malah bahkan masuk ke dalam teritorial dari real world manipulation. Itu yang ngebuat dia akhirnya tumbang gitu loh. Dan akhirnya ini baru banget tadi aku ngomongin. 7 detik lagi Lord bakal muncul. Tapi Rio dengan tumbang di menit yang sebelumnya. Akhirnya Lord tuh kebuka banget dan tidak dikontes sama sekali oleh teman-teman dari Rebellion Sena yang ngebuat Anarchy Sena makin powerful lagi dari segi push potential mereka. Wow, ini another one-sided game
sama seperti di game yang pertama. Iya. Dan ini benar-benar dipegang banget sama Araki Sena ya. Mereka nguasain dari segi objektif turretnya, perfect turtle, perfect lord juga harusnya dengan lord yang pertama. Dan dari segi items, Yes. Kalau kita dari segi itemnya, itemization yang dibawakan oleh Araki Sena ya dengan gap gold, lihat ya. 1.500 difference ya untuk jungler. Bahkan Molten di tangan dari Ian. Jadi secara nggak langsung dia nempel di depan sana aja itu udah ngasilin damage 0,8% dari max HP-nya. Sementara kalau kita dari segi match up di era gold lane ya, ini yang menurutku cukup masif perbedaannya. Blade of Despair dan hanya Legend Soul saja di tangan dari Moy. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Toy, dia udah enak banget dan nikmat banget dengan full attack speed itemnya. Golden Staff, Dimenante Sword, dan juga Wind of Nature. wow. Ini yang ngebuat dia punya DPS yang tinggi, bahkan udah bisa numbangin ke arah Rio dengan cukup cepat. Apalagi dengan Rio masih belum memiliki Blade Armor ataupun anti kuiras di badannya. Iya, dan dengan dia Wind of Nature dia pede sih. Untuk bisa masuk-masuk dengan Battle Mirror Image-nya gitu loh. Head to head sama Moy nggak jadi masalah. Karena memang Moy dengan Wind of Nature ini bisa digagalkan dan reward Malvisions yang dibuka. Seperti conceal play, tapi Nathan gagal sepertinya untuk menginisiasi. Tapi penalty zone yang manis meskipun berhasil dihindari. Beter, Ramos Road dibuka. Tapi sepertinya masih ada member dari Araki Sena yang melakukan pressure tambahan. Dengan 5 member yang masih siap juga. Blazing to one from Toy. Masih di belakang. Ditarik Divine Judgment. Tapi Toy berhasil terpanis. Terlalu dalam. Dan juga dia nggak bisa untuk menggunakan satu skill Battle Mirror Image untuk mundur. Problemnya satu tadi, nggak ada info bahwa Divine Judgment tuh masih ada di Nathan. Karena tadi dengan ada conceal play, mungkin yang dikira sama Toy adalah, oke, Divine Judgment udah keluar nih. Iya. Makanya tadi dia pas masuk ke belakang sana, gak lama setelah blazing dinyalakan, dia langsung dicambuk oleh Nathan. Dia nggak bisa bergerak, output damage nggak ada. Langsung digebukin habis-habis sama teman-teman dari Rebellion C9. Bahkan kita akan langsung lihat nih dari segi instant replay yang baik KFC ya. Dia masuk ke belakang dengan begitu cepatnya. Coba untuk nyalain blazing duetnya dengan sangat bagus sebenarnya. Tapi nggak lama kemudian langsung ketarik begitu saja ke dalam dari turret, langsung dikenakan decimation. Iya, dia nggak sempat untuk Battle Mirror Image karena memang Nggak bisa. HP-nya nggak terlalu banyak lagi tadi ya. Iya. Dia udah kena banyak pokingan damage meskipun bukan dari physical ya. Karena dia sempat ngaktifin Wind of Nature-nya tadi pada saat dia masuk. Turret nggak sih tadi? Iya, dari turret, dari Novaria juga. Dan terkena knock up effect sedikit dari Mortal Coil-nya Rio. Dan kali ini ya mereka meskipun masih leading tapi ya benar-benar bisa ditahan dari best turret di bagian bottom lane-nya. Dan pokingan damage dari Astral Sphere ini udah mulai sakit ke tubuh dari Toy. Iya, dan aku jadi penasaran sih untuk teman-teman dari Araki Sena ini bakalan mencoba bawa gameplay seperti apa lagi gitu loh. Karena dengan Rebellion Sinai yang udah mulai dapetin ke arah groundingnya ya. Apalagi dengan adanya tower dari Rio. Ini udah mulai harus berhati-hati lagi loh. Satu pick up aja dari Toy itu lumayan berharga untuk Rebellion Sinai. Karena ingat mereka udah gak punya resource lagi di jungle mereka. Betul. Satu kill point itu lumayan ngebengkakin gold mereka dan juga XP mereka. Wow, dan ini sekarang udah ketahuan 2 member dari Araki Sena. Sedangkan Nathan sama Moy belum terdeteksi. Peter mencoba membuka visionnya dan ya, dia benar-benar melakukan tugas dari seorang roamer yang bagus banget. Mengantisipasi adanya pergerakan pick off dari Nathan. Memang Nathan masih memegang flickernya dan kali ini selama Toy gak tersupport dari Astral Echo dia harusnya aman sih. Untuk menjauh dari area pertempuran terlebih dahulu sambil nunggu informasi di mana Natanya berada. Dan di bagian bawah Nathan udah mulai rotasi juga tapi terlihat flicker Divine Judgment ke arah Okta. Okta berhasil dipanis dengan Bennett Rage yang luar biasa dari Moy. Tapi masalah sekarang 4 lawan 5. Ada penalty zone juga. Menangkap Peter. Masih bisa onward. Tapi Yang harus menahan Lordnya. 12.000 HP tersisa akan ke di-reset dan sepertinya akan mereset terlebih dahulu. Don tertinggal seorang diri. Dan Don untuk masih bisa escape dengan slam-slam yang dia keluarkan. Oke, sekalinya Okta tumbang itu jadi hal yang cukup menakutkan bagi teman-teman dari Araki Sena ya. Karena territorial power udah nggak ada, tapi itu menguntungkan banget untuk Rebellion Sinai. Lihat bagaimana dengan Okta yang nggak ada aja, mereka udah mulai berani untuk maju. Dan bahkan mencoba untuk kontes melawan Ian di depan sana. Dengan adanya informasi juga bahwa Viter HP sedikit, otomatis recall kan. Ya. Berbarengan dengan adanya Okta, berarti ini 3 lawan 4 sekarang. Nah, tapi masalahnya lane jauh diuntungkan buat Anarchy. Ya. Ini satu base turret berhasil dihancurkan dan blazing to one from Toy. Dengan dia Wind of Nature membuat Moy masih bisa hidup. Mundur dengan Battle Mirror Image-nya kembali. Tapi Lord sepertinya akan diserahkan. Meskipun ada inisiasi yang coba dilakukan, tapi Retribution dari Ian berhasil mendapatkan Lord. Serta 1 poin kill karena Nathan yang benar-benar Big Mac. manis sekali. Big Mac lari ke jalan yang salah.
dan bahkan 4 member dari RRQ Sena sekarang di sana melumat dirinya. Big Mac 1 melawan 4 di Rico dulu kasih sama Ian sambil memperlama lagi dead timernya dia. Kan nanti pada saat Lordnya hidup dia nggak bakal ada di dalam pertempuran. Harusnya ya, karena 30 detik dan Lord berjalan dengan cukup manis, tidak adanya hambatan dari wave yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Bahkan di arah mid lane-nya pun ini bisa dipush juga oleh teman-teman dari Rebellion Sinai dengan adanya 2 player yang hilang. Rio di depan sana untuk bisa melakukan Mortal Coil ataupun menghajar mundur dari minion wave yang ada. Tapi lihat dari pokingan di base-nya aja itu udah kurang 2 bar HP loh dari Rio. Iya, dan sekarang 1 base turret tambahan didapatkan serta semua base turret dihancurkan oleh RRQ Sena. Ada reward patient mengunci Walker FP, tapi sepertinya Moai masih ada di virus patient dan dia keluarkan. Coba untuk menarik di penjara bagian belakang, tapi fokus dari RRQ adalah untuk mendapatkan kemenangan. Dan RRQ Sena 2-0 atas Rebellion Sinai.